Selamat datang kembali di Academy Indonesia YouTube channel, tempat kamu belajar soft skill yang gratis, simple, dan tentunya mudah untuk dipahami. Saya RK, Professional Soft Skill Trainer. Untuk video materi kita kali ini, saya awali dengan sebuah pertanyaan. Apakah Anda sering mengalami kondisi di mana ketika Anda menyampaikan hasil kerja Anda kepada atasan, Anda malah diomelin, malah dimarahin, bahkan cenderung dipanggil ke ruangannya untuk diinterogasi. Alasan Anda bilang seperti ini, kok laporan ini yang kamu kasih ke saya? Kok kerjaan ini yang kamu kerjain? Bukannya harusnya kamu ngerjain yang ini ya? Kan kemarin saya sudah kasih tahu. Nah, akibat Anda gagal paham dengan apa yang diminta, dengan apa yang diinformasikan dan diinstruksikan oleh atasan. Atau sekarang kita balik kondisinya. Kalau misalkan Anda seorang atasan, apakah Anda sering merasa jengkel, kemudian kesel ketika Anda mendapatkan hasil kerja tim Anda, bawahan Anda, itu tidak sesuai dengan ekspektasi? Karena ternyata hasil kerjanya tidak sesuai dengan apa yang Anda informasikan, apa yang Anda minta, dan apa yang Anda instruksikan. Pernah merasa seperti itu? Nah, ini diakibatkan juga salah satunya karena Anda sebagai atasan gagal paham dengan kondisi tim Anda, dengan kondisi bawahan Anda, apakah mereka sudah memahami dengan apa yang Anda informasikan dan apa yang Anda instruksikan. Sehingga keduanya gagal paham. Nah, supaya Anda dengan tim tidak gagal paham, yuk kita simak materi berikut ini. Nah, agar Anda sebagai atasan dan juga tim kerja Anda tidak selalu gagal paham dengan informasi apapun yang diterima dan disampaikan, Anda harus paham dengan yang namanya komunikasi efektif. Nah, Coach RK, apa sih komunikasi efektif itu? Bagaimana caranya? Ini dia materinya. Ya, jadi komunikasi efektif itu adalah proses penyampaian informasi ataupun ide antara komunikator dengan audiensnya, atau kita bisa sebut juga dengan komunikan, di mana pengirim pesan, yaitu komunikator tadi, mampu menyampaikan informasi dan idenya dengan jelas. Ya, tidak terganggu dengan hal apapun, kosakatanya clear gitu ya, dan mudah untuk dipahami. Kemudian penerima pesan memahami informasi atau ide yang disampaikan. Clear, sesuai dengan yang disampaikan oleh komunikator. Dan terakhir, pengirim pesan atau komunikator tadi juga tahu bahwa si penerima pesan atau audiensnya memahami informasi maupun ide yang disampaikan tersebut. Lalu Coach, bagaimana caranya supaya saya bisa berkomunikasi efektif? Ada 4 faktor penunjang komunikasi efektif. Apa saja? Yang pertama, kalau Anda menjadi komunikator, maka informasinya, idenya, instruksinya harus jelas. Ya, harus jelas. Yang kedua, media yang Anda gunakan untuk mengirimkan pesan atau informasi, ide, instruksi, itu tidak ada gangguan. Baik media suara, media visual, kemudian jaringan koneksi internet, misalkan ya, itu tidak ada gangguan sama sekali. Sehingga prosesnya clear dan jelas. Kemudian kalau Anda menjadi komunikan atau audiens, maka dengarkanlah dengan aktif. Ada feedback, ada klarifikasi, ya, ada konfirmasi, ada probing yang dilakukan supaya lengkap dan jelas komunikasi yang Anda terima dari komunikator. Dan terakhir, harus ada umpan balik atau feedback antara komunikator dengan komunikan yang mampu memeriksa dan mengecek apakah informasi yang disampaikan dan diterima itu sesuai atau tidak. Kemudian selanjutnya Anda pun harus tahu flow-nya dalam proses komunikasi efektif itu seperti apa. Nah, sebetulnya sangat sederhana. Jadi yang namanya komunikasi efektif itu flow-nya seperti ini, teman-teman. Jadi dari pengirim pesan atau komunikator gitu ya, dia akan mengirimkan pesannya, kemudian pesan itu akan di-encoding melalui media-media pengirim pesan, ya, bisa berupa media suara, ya, telepon, email, jaringan internet, audiovisual lainnya gitu ya, yang memang mampu menyampaikan pesan kita kepada siapa?
kepada komunikan untuk di decoding kembali supaya penerima pesan mampu menerima pesan yang sesuai dengan apa yang tadi di encoding dari komunikator. Ya, kemudian setelah itu harus ada feedback. Ya, feedbacknya seperti apa? Harus ada pesan dari penerima pesan kepada komunikator bahwa saya sudah mengerti pesannya. Ya, kemudian dari komunikator pun tahu bahwa oh dia sudah memahami pesan dari saya. Ini adalah aliran komunikasi efektif yang lengkap, yang mampu membuat pesan Anda sebagai komunikator tersampaikan dengan baik kepada audiens Anda atau komunikan yang harus menjalankan dan menerima pesan tersebut. Ya, khususnya dalam tim kerja nih, jangan sampai antara Anda gitu ya sebagai atasan mengirimkan pesan berupa instruksi kerja kepada tim Anda, ternyata tim kerja Anda tidak mampu memahami instruksi yang Anda berikan. Akibat apa? Biasanya pun karena ada beberapa gangguan nih. Bisa karena gangguan dari media yang kita gunakan untuk menyampaikan informasinya gitu ya, atau dari pesan kita yang tadi belum clear, belum jelas dan belum lengkap. Sehingga yang diterima oleh penerima pesan pun juga sama, tidak lengkap, tidak jelas, sehingga hasil yang disampaikan pun hasil kerjanya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Kemudian ada hukum komunikasi efektif yang disingkat dengan REACH. Ya, singkatan dari apa? REACH itu Coach RK, singkatan dari respect, empathy, audible, clarity, and humble. Maksudnya respect itu seperti apa, Coach? Artinya pada saat Anda menyampaikan informasi kepada siapapun harus didasari dengan sikap respect, sikap saling menghargai, dengan apapun yang disampaikan, dengan apapun yang diterima pesan dari komunikator tersebut, ya, sehingga tidak terjadi yang namanya konflik. Dan kita sebagai komunikator harus tahu bagaimana karakter dari komunikan Anda, bagaimana karakter dari audiens Anda, sehingga bahasa yang digunakan pun itu sesuai, ya. Selanjutnya empati, mampu untuk mendengar aktif apa yang disampaikan lawan bicara. Kalau Anda pada posisi sebagai audiens, maka Anda harus bisa memiliki kemampuan empathic listening skill atau kemampuan mendengarkan aktif kepada lawan bicara Anda. Dengan cara apa? Ada feedback, ada konfirmasi yang dilakukan, ada klarifikasi, ada probing supaya semua yang Anda terima pesannya bisa jelas dan lengkap. Tidak ada yang terlewat. Kemudian audible, dapat dimengerti dengan baik pesannya. Ya, tidak ada hambatan perbedaan bahasa, tidak ada hambatan media yang digunakan. Sehingga pada saat komunikator menyampaikan pesannya kepada komunikan, itu betul-betul sesuai apa yang disampaikan dengan apa yang diterima. Kemudian clarity ya, wajib pesan itu harus jelas. Ide yang disampaikan itu harus jelas. Instruksi yang Anda berikan itu harus jelas. Supaya apa? Anda sebagai atasan khususnya bisa menerima hasil kerja sesuai dengan yang Anda instruksikan. Karena dari awal sudah jelas apa yang harus dilakukan, di mana dilakukannya, kapan itu harus dilakukan, kenapa itu harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Ya. Dan terakhir adalah humble. Antara komunikator dengan komunikan itu harus rendah hati. Dalam artian tidak sensitif ya, tidak selalu mendengar kata-kata yang misalnya kan kurang pantas tanpa dilakukan klarifikasi dulu, itu langsung sakit hati. Langsung pengen terjadi konflik gitu ya. Sehingga akhirnya komunikasinya nggak efektif, bahkan cenderung tidak berjalan. Nah, kalau terjadi seperti itu, sudah terjadi konflik, maka saya pastikan apapun yang Anda sampaikan kepada komunikan ataupun yang Anda dengar dari komunikator itu sama sekali tidak ada artinya. Bahkan hasil kerjanya pun tidak akan mendapatkan hasil apapun. Ya, makanya lakukan hukum komunikasi efektif ini, pahami aliran komunikasinya, dan pahami faktor-faktor komunikasi efektif Anda sebagai atasan mampu menyampaikan pesan Anda dengan baik, mampu menyampaikan instruksi Anda dengan jelas, sehingga tim Anda yang ada di area kerja Anda itu mampu memberikan hasil kerja yang positif sesuai dengan instruksi jelas yang Anda sampaikan.
Gimana materinya? Daging semua kan terkait komunikasi efektif ini, dan tentunya simple dan sangat mudah dipahami untuk diaplikasikan. Jangan sampai gagal paham lagi ya. Saya Coach RK, Professional Soft Skill Trainer. Sampai jumpa lagi di video-video materi Academy Indonesia berikutnya. Bye!